Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi hari ini malam Bu, baru aja selesai ini azan Isya. Hari ini kita mau sharing-sharing ya Bu, dari Ibu Sevil. Ya maaf kalau salah, udah tua. Maaf, tanya, waktu awal USG benjolannya muncul terlihat tanpa diraba atau gimana? Di USG tidak terlihat, ada kista atau apa? Jadi ini Bu, begitu awalnya itu tahun 2020 itu sebenarnya ini sudah ceritakan di awal-awal ya, nggak apa-apa karena yang udah jauh kali di bawah. Awalnya itu mendenyut, ini kanan, ini kiri ya, karena terbalik kameranya. Mendenyut tiba-tiba gitu pukul 2 pagi gitu, mendenyut gitu. Loh, kok denyutan itu yang membangunkan saya waktu itu, denyutan itu gitu. Jadi tiba-tiba terbangun gitu. Jadi terus saya bangunkan suami kan, "Pak, lihat Pak, ini mendenyut loh," gitu. Terus ditekan gitu, kok kayak ada benjol gitu. Ya sudah, nanti kan udah pukul 2 pagi, jadi ya udah nanti langsung ke rumah sakit kan gitu Bu. Udah itu aja prosesnya. Jadi begitu nyampe di bedah umum ya, di bedah umum itu langsung memang dokternya bilang kita buang aja, nanti kita periksa gitu, maksudnya di PA. Tapi saat itu kan saya kurang paham apa itu PA, apa itu IHK segala macam. Tapi yang jelas main operasi aja. Ada rasa takut lah, ada yang kurang izin keluarga, ada karena nawarin herbal segala macam hingga 1 tahun lebih gitu. Jadi ini saya jawabnya secara singkat. Ini kalau jauh di bawah itu Ibu tarik ke atas itu apanya, videonya sih jelas. Ini tuh panjang-panjang itu, saya kemana itu herbal. Bayangkan Ibu 1 tahun lebih kan, 1 tahun 3 bulan apa 4 bulan itu herbal ini herbal itu nggak jelas. Andai kan bisa saya sebut di sini herbal apa aja itu, tapi kan nggak enak kan Bu, di SP pula saya nanti di YouTube ini. Tapi nggak ada perubahannya gitu sampai setahun. Adanya ya malah menyebar ke tulang. Nah itu panjang prosesnya Bu. Tapi karena pertanyaan Ibu awalnya ini bagaimana ya, itu jawabnya sampai di situ. Tapi kalau untuk kelanjutannya itu panjang videonya nanti. Tapi karena pertanyaan Ibu awalnya seperti itu Bu. Jadi sebelumnya itu nggak ada apa-apa gitu. Itu aja. Sebenarnya udah lama-lama loh pertanyaan ini Bapak Ibu, tapi ada saja bikin saya nggak mau bikin video yang inilah itulah. Ada saja bikin saya nggak mau bikin video itu. Belum lagi nanti kucing saya kalau ada yang pukul, bisa nggak mood saya seharian itu kalau kucing saya itu dipukul pok gitu, saya bisa nangis itu. Jadi saya lanjut. Saya menyaksikan sendiri orang kanker lever stadium 3 minum rebusan daun sirsak tiap hari selama seminggu, sembuh. Daun sirsak 7 lembar direbus dengan 1,5 gelas air, tinggal segelas, nggak pakai gundul gitu, artinya nggak kemoterapi gitu ya. Jadi rebusan kanker lever
Jadi kalau ini tanggapan saya seperti ini, mungkin ibu melihat seperti itu ya gitu. Tapi itu juga waktu saya tahun 2020 itu juga sudah saya lakukan itu. Berbarengan dengan, karena dia tidak bentuk kemasannya, boleh juga kita sebut daun sirsak, karena dari pohon kan boleh, kunyit putih juga gitu kan, gitu. Belum lagi nanti yang bentuk kemasan lain yang bermerek ya kan, yang tak boleh kita sebut ya. Saya gagal di situ, makanya saya kembali ke dokter gitu. Jadi namun seperti itu yang baca, ada yang bertanya, hanya minum rebusan daun sirsak aja kah gitu, tapi nggak ada lagi balasannya. Nah seperti itu. Tapi kalau bapak ibu yang mau coba silakan coba gitu, ada hasilnya. Tapi yang jelas kalau kenapa harus ke dokter? Dokter itu ada uji klinisnya, ada buktinya gitu, ada percobaan, ada buktinya, dan ada dosisnya. Minum sekian lama ini sembuhnya. Nah seperti itu, kayak batuk gitu kan, diminum ya 3 kali 1 hari ya kalau batuk ya gitu. Nah, misalnya demam, kalau demam kan kalau nggak demam lagi boleh berhenti gitu. Kalau obat kan misalnya, apalagi kalau ada dikasih itu misalnya antibiotik, ini harus habis ya. Nah seperti itu, ada dosisnya. Nah seperti itu, dan itu memang sudah ada uji klinisnya. Jadi ini mungkin saya kurang paham, tak bisa kasih tanggapan seperti ini ya. Tapi bapak ibu mungkin yang baca komen ini silakan dicoba. Kalau nggak cocok segera ke dokter ya. Kalau saya ikut saran dokter aja, mau diapain aja oke. Yang penting sembuh. Saya kemoterapi 6 kali, sebelum operasi 4 kali, dan setelah operasi lanjut lagi 2 kali. Sudahlah, tinggal kontrol per bulan dan minum obat dari dokter. Mungkin ya tergantung ini ya obat apa gitu ya, diikuti aja. Benar, diikuti aja saran dokter. Saya setuju, prinsip kita sama. Setelah saya tobat dari herbal. Kemudian saya juga pejuang cancer, CA-MAMAI stadium 3B sudah diangkat. Sekarang tinggal minum obat 1 hari 1 tablet setiap bulan. Ke rumah sakit lagi ambil obat, cuman untuk per 1 bulan 30 butir dan 3 bulan radiologi. Maksudnya di sini ambil obat per bulan sama seperti saya ya. Cuma saya merek obat saya Letras per 1 bulan, per 3 bulan ini radiologi ini USG payudara, USG abdomen. Mungkin juga kalau untuk CA-MAMAI itu mungkin 153, CA 153 kan Bu ya. Oke, kita sama. Cuma ibu kan masih stadium 3B, belum ada penyebaran kan. Kalau saya kemarin itu kan terlanjur ini stadium 4, ada penyebaran ke tulang. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.